Yang namanya bunga bisa hilang, bisa berkurang, bisa dihapuskan. Bagaimana caranya? Ada prosesnya, yaitu proses penghapusan bunga namanya. Berarti ada, Pak? Bisa. Saya sebagai mantan pegawai bank ya, dan ini nggak banyak diketahui oleh teman-teman di luar, bahwasannya yang namanya penghapusan bunga itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu di seluruh Indonesia ya, dimanapun berada ya. Apa yang saya sampaikan di sini adalah berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman MMC ya, yang udah lunas utang duluan, termasuk juga sesuai apa yang saya alami berdasarkan pengalaman saya bekerja kurang lebih 10 tahun di bank. Oh, ya, artinya ini bukan omong kosong. Bukan omong kosong, Mas Nurman ya. Ini insya Allah ini ilmunya proven dan banyak sudah dilakukan oleh teman-teman MMC ya. Pertanyaannya, Bapak Ibu para pengusaha ini niatannya apa? Ya, betul, lurus niatnya itu ya. Betul. Niatannya hanya sekedar ingin lunas utang, atau sekedar ingin lunas utang, selain ingin lunas utang juga ingin bebas riba. Karena utang dan riba ini hukumnya berbeda, Mas Nurman. Tapi nggak bisa disamakan ya, Pak? Betul. Yang jadi masalah adalah begini. Yang jadi masalah rata-rata utang teman-teman pengusaha ini berbunga. Oh, betul. Itu yang. Nah, itu yang menjadi akar masalahnya. Jadi mau bagaimanapun ya, ingin lunas utang, kerja keras, banting tulang, kalau ribanya masih melekat di dalam utang itu yang ada capeknya aja. Ya. Nih saya tanya nih, teman-teman para pengusaha pernah nggak ngerasain selama ada utang ini kok berapapun penghasilannya kok nggak pernah cukup? Betul. Bisnis masih jalan ya, berpenghasilan, tapi uangnya habis-habis terus. Betul. Tiap bulan dikejar-kejar jatuh tempo ya, ada uang habis buat bayar cicilan, nggak ada uang dibela-belain nyari sana sini gali lubang tutup lubang hanya demi nutupin cicilan yang masih ada bunganya. Nah ini saya menarik nih, Kang Su. Ini banyak kondisi jadi yang kondisinya itu utang dibayar dengan utang, Pak Su. Nah menurut Kang Su itu kira-kira itu solusi bukan sih? Baik. Nah, banyak kejadian yang kita terima ya dari teman-teman pengusaha yang memang belum tahu ilmunya ya. Mereka mencoba mencari jalan pintas, melunasi utang dengan cara berutang lagi. Alias gali lubang tutup lubang. Betul. Ya kalau begitu caranya gimana mau selesai? Bisa jadi utang yang pertama selesai, tapi itu hanya sementara. Karena utang yang baru udah menganga kembali, terbuka. Betul, tapi kan begini Pak Su, jadi begini Kang Su. Jadi kondisinya itu, kenapa misalnya teman-teman para pengusaha itu melakukan, mohon maaf, katakanlah tutup lubang gali lubang atau tutup lubang gali empang, karena kan informasinya itu nanti kalau nggak dibayarkan asetnya dilelang, disita, diambil oleh bank. Nah itu gimana sih? Baik, menarik. Ini ilmu daging ya. Kebanyakan ketika pengusaha ini mencoba menjelaskan utang dengan cara berutang lagi, kebanyakan utangnya makin bertambah banyak. Betul. Titik utangnya bertambah, bukannya berkurang, gitu ya. Dan akhirnya makin terjerat. Betul. Kenapa mereka melakukan itu? Biasanya karena mereka panik dan mereka ketakutan. Karena mendapatkan intimidasi atau ancaman. Misalkan, kalau utangnya di bank atau utangnya di leasing ya, kebanyakan ketika mereka nunggak 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya, karena ketakutan, diancam, yaitu akhirnya mencari jalan pintas dan lain-lain. Padahal yang namanya lelang, yang namanya tarik aset dari leasing atau lelang dari bank ya, itu punya mekanisme, punya prosedur ya, dan itu tidak bisa dilakukan sewenang-wenang asal-asalan. Banyak persyaratan yang harus mereka penuhi. Betul. Setidaknya Bapak dan Ibu butuh bernafas, butuh waktu untuk memperbaiki diri. Nah, sekarang hal paling mendasar atau fundamental kalau Bapak Ibu ingin selesai utang nih, Mas Nurman, yang pertama, mau nggak mau ini masalah pondasi fundamental. Masalah kidahnya itu ya berarti ya. Masalah fundamental ini penting. Makanya saya tanya tadi, Bapak dan Ibu sekedar ingin lunas utang karena kepepet, atau Bapak dan Ibu selain ingin lunas utang juga ingin bebas riba. Ini fundamental loh. Masalah utang ini bukan masalah main-main, Mas Nurman. Ini dibawa sampai mati masalahnya. Betul.
Banyak orang hanya sekedar ingin lunas utang, ketika utangnya lunas, besoknya ngutang lagi. Bayangin coba. Betul. Nggak nyelesain masalah. Jadi pondasi fundamental ini penting. Akarnya berarti ya? Akarnya. Apa itu akarnya? Ini mindset. Sama keimanan dan keyakinan ya. Berniat ingin lunas utang karena Allah, karena ingin bebas riba, meninggalkan apa yang Allah haramkan. Bagaimana caranya? Masalahnya kita udah terjerat. Ya, betul. Nah, itu kebingungannya pasti di situ. Baik, nih saya sampaikan. Kalau teman-teman di MMC ya, para pengusaha di MMC, kenapa mereka bisa menjadi lebih mudah, lebih cepat lunasi utang mereka? Yang pertama, Mas Nurman, mereka mengeluarkan dulu si riba-ribanya ya, atau si bunga-bunganya ini dari utang mereka. Jadi misahin dulu. Dipisahkan antara mana yang jadi bunga dan mana menjadi utang pokok. Karena yang menjadi kewajiban kita sebagai orang yang punya utang adalah utang pokok, Mas Nurman. Yang namanya bunga itu adalah keuntungan yang diambil dari utang kita. Yang namanya keuntungan ya, yang namanya bunga bisa hilang, bisa berkurang, bisa dihapuskan. Bagaimana caranya? Ada prosesnya, yaitu proses penghapusan bunga namanya. Berarti ada Pak? Bisa. Saya sebagai mantan pegawai bank ya, dan ini nggak banyak diketahui oleh teman-teman di luar, bahwasannya yang namanya penghapusan bunga itu bisa. Ada prosedurnya. Masya Allah. Ada mekanismenya. Teman-teman jadi bisa ya. Oke, jadi banyak nih kondisinya itu saya melihat video teman-teman juga, saya heran kok sampai bahkan bukan hanya sekedar masalah bunga, Kang Su, bahkan sampai ada diskon pokok itu kok bisa itu terjadi? Apakah banknya nggak rugi atau gimana tuh abangnya? Baik, nah makanya kembali lagi ke niatnya ya. Saya bilang ya, urusan penyelesaian utang, ini teman-teman di sini banyak banget yang utangnya udah bertahun-tahun, begini-begini aja, nggak selesai-selesai. Kan pertanyaan, kenapa? Ini masalahnya apa? Dari dulu kita ajak, ayo belajar di MMC, tapi nggak bergerak-bergerak. Sampai sekarang saya tanya, gimana utangnya udah selesai? Belum. Ada progres? Enggak. Coba bayangkan, andaikan saja dari dulu beliau mau bergabung belajar, bisa jadi wasilah kan? Ya. Yang pertama, mau nggak mau, kalau ingin ditolong Allah ya, kalau ingin Allah berikan keridhaan, kalau ingin lebih berkah, dimudahkan jalannya, kita butuh campur tangan Allah. Betul. Caranya adalah ya, taati syariat. Kalau Allah bilang riba adalah haram, harus ditinggalkan, tinggalkan. Betul. Sebagai muslim kita berkomitmen untuk membayar dan melunasi utang kita. Wajibnya, tapi utang yang mana gitu loh. Betul. Uangnya utang pokok itu kan uang yang kita terima, sementara bunga kan bukan. Jadi harus dipisahkan ya. Lunasi utang pokoknya ya, dan keluarkan bunga ribanya dengan cara proses penghapusan. Itu yang pertama, kuncinya itu. Jadi saya masih heran nih kepada Bapak Ibu di sini, kalau masih ada yang sampai saat ini ya dibela-belain masih bayar cicilan tiap bulan. Malah bangga, saya masih lancar kok, bangga gitu loh. Usaha masih oke gitu. Nah itu makanya, pertanyaannya mau sampai kapan? Betul. Bertahan berapa lama? Yang jadi masalah adalah membangun bisnis dengan utang itu ibarat membayar sesuatu yang pasti dengan yang nggak pasti. Maksudnya gimana? Yang namanya utang itu kan pasti. Betul, setiap harus dibayar. Iya kan? Jatuh tempo. Sementara bisnis penghasilan kita nggak pasti. Iya benar. Nggak ada satu orang pun yang bisa memastikan penghasilan kita, bisnis kita akan ada terus. Sementara utang pasti harus dibayar. Tiba-tiba ada COVID. Nah, betul. Tiba-tiba ada COVID tanpa kita pastikan. Sumber penghasilan menurun, bisnis berantakan. Lalu bayar utang dari mana? Akhirnya jadi masalah kan gitu. Contohnya itu ya. Nah memang betul sih Kang Su. Jadi memang banyak nih teman-teman juga kondisinya pada saat COVID lah. Mungkin Bapak Ibu pun ya merasakan ya kondisi dampak dari COVID itu seperti apa. Tapi yang anehnya Kang Su, saya melihat sendiri. Jadi teman-teman pada saat COVID yang
sudah gabung di kita, itu malah selesai pada saat COVID. Nah iya makanya. Gimana tuh, Mas? Saat COVID kemarin pun kita masih terus jalan ya. Betul. Kita terus jalan meriayah, pengusaha, kita membantu, dan alhamdulillah ketika masa COVID kemarin pun banyak teman-teman di MMC justru Allah kasih kemudahan dan pertolongan, mereka lunas utang di saat COVID. Kalau mau lihat videonya banyak di YouTube ya, bisa dicek di YouTube ya. Nah, kembali ke yang tadi, Mas Nurman ya. Jadi yang pertama adalah keluarkan dulu bunganya ya, supaya berkah, supaya Allah tolong. Kalau misalkan bunganya sampai saat ini belum dikeluarkan alias masih dibayar, ibarat kata begini Mas Nurman. Ibarat kata Mas Nurman punya rumah ya. Di dalam rumah Mas Nurman ada bangkai. Kira-kira gimana? Bau, kotor, bau ya, kotor ya. Mas Nurman bersih-bersih rumah, ngepel, nyapu, ngelap kaca, bangkainya nggak dikeluarin. Kira-kira bersih nggak rumahnya? Nggak bersih. Meskipun Mas Nurman udah jungkir balik, ya, udah bersihin rumah, pakai parfum, apa yang terjadi? Tetap bau. Tetap bau kan? Betul. Jadi percuma kan? Betul. Nah, itu yang terjadi dengan teman-teman para pengusaha. Ketika mereka ingin lunas utang, ya, bangkainya, si ribanya nggak dikeluarin dulu, mau jungkir balik nyari duit bagaimanapun, itu utang gitu-gitu aja. Karena uang yang disetorkan akan kepake untuk motongin bunga dengan porsi jauh lebih besar dibanding pokok. Sayang uangnya. Sampai sini udah mulai dapat gambaran ya? Udah mulai dapat. Ya. Salah satunya gini, Mas Nurman. Banyak teman-teman pengusaha yang berkomentar begini. Kang Su, saya udah, perasaan saya udah sholat malam, udah sholat duha, udah berdoa, udah sedekah ekstrim, tapi utang saya nggak selesai-selesai. Ada juga banyak yang berkomentar seperti itu, bertanya kepada MMC ya. Nah, di sini sekalian saya ingin jelaskan, Mas Nurman, urusan penyelesaian utang ya, kita nggak cukup hanya berdoa, kita nggak cukup hanya melakukan ibadah-ibadah sunnah, ya. Itu semua ibadah-ibadah yang harus dilakukan, betul ya. Harus, ya. Ibadah wajib harus wajib, ibadah sunnah harus disempurnakan ya. Tetapi melakukan itu aja tidak cukup. Artinya, kalau kita ingin lunas utang, kita butuh tindakan nyata. Ibarat kata Mas Nurman dari Jakarta mau ke Bogor. Kalau Mas Nurman nggak nyari transport, kendaraan, atau Mas Nurman nggak melangkahkan kaki, kira-kira nyampe nggak ke Bogor? Kalau dari Jakarta, nyampe sebenarnya. Nggak melangkahkan kaki, diam di tempat. Kaki, tidak akan bisa. Emang Mas Nurman bisa menghilang? Tidak. Nggak akan bisa lah. Kan. Nah, seperti itu Mas Nurman. Ingin lunas utang ya. Ingin lunas utang itu butuh action nyata, tindakan nyata. Butuh melangkah. Betul. Step by step. Betul. Bagaimana cara melangkahnya? Ya harus berbekal ilmu. Betul. Jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah arah. Harus membekali diri dengan ilmu. Lagi-lagi ilmu itu penting, gitu ya. Sebagai cahaya gitu ya. Betul. Nah, yang kedua nih Mas Nurman ya, yang kedua, teman-teman di MMC selama ini, sebagai informasi juga untuk Bapak Ibu, selain mereka dihapuskan dari bunga ya, mereka juga banyak yang mendapatkan bonus alias diskon pengurangan pokok. Nah, itu yang saya sangat menarik, Kang Su. Itu bagaimana kok sampai bisa? Apakah misalnya kan diskon pokok nih, apakah mohon maaf katakanlah lembaga tersebut tidak rugi atau seperti apa? Coba gimana sih? Baik. Gini, Bapak Ibu sambil menyimak ya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya. Sekarang kita sampaikan dulu informasi materinya ya. Siap. Yang kedua ya, mengenai diskon pengurangan pokok itu adalah bonus yang diberikan oleh bank kepada kita. Ya. Dan itu ada prosedurnya. Dan itu bisa. Jadi tapi nggak semerta-merta tuh gimana? Nah, ada prosesnya. Oh, ada prosesnya. Semua ada prosesnya dong. Yang namanya lunas utang itu perlu digarisbawahi, ada prosesnya ya. Bukan berarti kita batuk langsung lunas. Siap. Nah, makanya siap nggak berproses itu. Gini, yang namanya diskon itu ada, boleh ya. Dan itu sudah banyak sekali yang didapatkan oleh teman-teman di MMC. Salah satunya kemarin dari Bekasi ada namanya Pak Haji Acong. Itu utangnya beliau 1,5 miliar. Itu lunas hanya bayar 350 juta. Oh, Masya Allah. Dihapuskan. Itu banyak banget diskonnya ya Pak. Dihapuskan bunganya, dikasih diskon keringanan pokok. Ada lagi Pak Salim dari Sangatta, Kalimantan. Utangnya 6,7 miliar.
itu beliau hanya lunasi 1,5 miliar. Masya Allah. Coba, masuk akal nggak? Nggak masuk akal, Nah, 0,7 jadi 1,5 miliar. Nah, iya. Nah itu, tapi lunas. Lunas. Ada foto-fotonya, ada videonya di YouTube ya. Nanti tim yang akan bisa kirimkan ke teman-teman pengusaha secara private ya. Iya. Kebetulan tadi saya ajak beliau Zoom, lagi ada kerjaan, jadi berhalangan ya, nggak apa-apa. Banyak lagi yang lain ya. Ada Pak Laini dari Papua. Pak Laini utangnya kurang lebih 5 miliar ya, dalam waktu 10 hari itu dari 15 titik tinggal 3 titik. Lunas. 3 miliar lunas dalam waktu 10 hari. Allahu Akbar. Dan sekarang dari 15 titik tinggal 1 titik. Karena masih menunggu penghapusan bunga. Ya. Kemudian masih banyak teman-teman yang lain ya, yang nggak bisa saya sebutkan di sini satu persatu, tapi sudah banyak banget ya. Dan diskon pengurangan pokok itu bisa, boleh, ada prosedurnya, ada mekanismenya ya, dan itu sangat memungkinkan. Ya, seperti apa prosedurnya dan lain-lain, ya memang ini harus belajar lebih intensif dengan MMC ya. Harus lebih dalam lagi ya. Baik. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya gini, yang jadi pertanyaan yang paling penting adalah yang namanya utang itu akan lunas dengan cara dibayar, dibayar pakai uang. Pertanyaannya uangnya dari mana? Nah, itu betul jadi persoalan juga itu Pak. Ini kan sebenarnya betul pokoknya ini. Iya, masalah utamanya sebenarnya ini kan uangnya belum ada gitu. Betul. Nah, pertanyaannya gini, ketika teman-teman para pengusaha nih dikejar-kejar utang atau terjerat utang, pikiran jadi gimana? Wah, panik, bingung, cemas, gelisah. Betul. Nggak enak makan, nggak enak tidur. Betul. Dalam keadaan begitu, kira-kira pikiran kacau atau jernih? Wah, kacau banget. Dan fokus pasti akan ke situ, Pak. Nah iya. Yang terjadi kemudian, fokus teman-teman pengusaha, energinya habis untuk mikirin utang. Nah, itu betul. Terganggu nggak kira-kira bisnisnya kalau begitu? Terganggu banget. Nah, itu masalahnya. Itu yang jadi masalah ketika pengusaha terjerat utang, energinya habis untuk mikirin utang, sementara bisnisnya dibiarkan terbengkalai. Bisnisnya jalan nggak Bapak Ibu? Jalan, Alhamdulillah. Tapi jalannya ala kadarnya. Padahal ya, untuk melunasi utang itu butuh uang. Nah, selama ini uang yang diandalkan sumbernya dari mana? Dari bisnis. Betul. Tapi bisnisnya dibiarkan terbengkalai. Karena owner bisnisnya sibuk mikirin utang. Kan bahaya. Bahaya banget. Biasanya nih, berdasarkan pengalaman, biasanya ketika pengusaha terjadi seperti ini ya, lama-kelamaan itu si bisnisnya, si modalnya dimakanin. Modalnya diambilin terus ya, untuk nutupin cicilan. Terus begitu tuh. Lama-kelamaan, kapasitas bisnisnya berkurang ya, stok barang berkurang, uangnya nggak ada. Nah, si utangnya numpuk nggak selesai. Nah, itu yang memang terjadi. Nah iya, itu terjadi, itu fakta, dan itu sangat berbahaya. Lama-kelamaan bisnisnya makin menurun, bangkrut. Utangnya nggak selesai. Kalau begitu caranya, mau lunasi utang dari mana? Jual aset, kalau ada aset. Justru di MMC, Bapak Ibu bisa diajarkan melunasi utang tanpa harus mengandalkan jual aset. Tapi dengan cara mengembangkan dan memperbaiki bisnis loh. Masya Allah, luar biasa ya. Tuh, luar biasa kan? Jadi bukan hanya sekedar masalah hutang aja ya, tapi bisnisnya juga untuk bayar utangnya pun betul ya. Mas Nurman. Artinya gini ya. Bapak Ibu ini DNA-nya adalah DNA pengusaha alias pebisnis. Bapak dan Ibu sudah membangun bisnis ini kan bertahun-tahun. Artinya Bapak dan Ibu ini pernah berada di puncak kejayaan. Nah, saya tanya nih, Bapak dan Ibu pernah memperoleh omset atau profit tertinggi berapa per bulan? Itulah potensi Bapak dan Ibu. Artinya mampu gitu loh. Hanya saja selama ini gara-gara terjebak utang, akhirnya jadi mentok pikirannya, nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Ya. Itu kan masalah utang yang merembet kemana-mana, nggak bisa diisolasi. Nah ini Pak Su, jadi gini Kang Su, banyak juga kondisinya nih yang saya sering mendapatkan informasi kalau misalnya yang pemberian SP itu Pak Su. Jadi kan banyak banget orang pada saat terima SP itu atau somasi itu paniknya luar biasa. Itu bagaimana sih Pak? Baik, nih
utang-utang, saya paham Bapak dan Ibu utangnya saat ini di mana saja. Paling ujung-ujungnya yang pertama utang dagang atau supplier ya, utang perorangan, termasuk investor, rentenir ya, saudara, teman-teman. Yang ketiga utang bank ya. Keempat utang leasing ya. Kelima utang pinjol, utang koperasi. Paling itu aja kan. Terus utang apa lagi yang belum disebutkan? Utang kartu kredit. Apalagi yang utang KTA tanpa agunan ya. Paling sekitar itu aja ya. Oke, kita bahas satu persatu. Utang bank, utang leasing ya. Utang bank, utang leasing adalah utang di lembaga keuangan ya, termasuk koperasi. Utang-utang ini cenderung relatif lebih mudah sebenarnya diselesaikan. Lebih mudah? Lebih mudah diselesaikan. Kenapa? Karena mereka terikat aturan. SOP ya? SOP, prosedur dan sebagainya. Seperti saya bilang tadi ya. Penghapusan bunga, diskon pengurangan pokok itu ada prosedurnya, ada aturannya. Hanya saja kita nggak tahu selama ini, karena nggak tahu ilmunya. Betul. Termasuk ketika Bapak Ibu nunggak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu ada SP1, SP2, SP3. Rata-rata nih, teman-teman ketika mereka nggak tahu ilmunya, ketika dapat SP1, udah panik. Mas Nurman, saya dapat SP1, gimana nih? Saya takut nih, aset saya mau dilelang gitu kan. Betul terjadi, benar-benar. Kadang-kadang saya hanya senyum-senyum aja gitu, Mas Nurman. Ya Allah, baru di SP1 aja udah panik, udah takut. Takut dilelang, padahal masih sangat jauh. Panjang banget. Masih sangat panjang ya. Betul. Lagi-lagi ilmu itu penting. Lagi-lagi ilmu itu penting ya. Betul. Jadi kalau logikanya gini, kalau memang kemudian baru nunggak 1 bulan, 2 bulan dilelang, harusnya teman-teman di MMC asetnya habis dong. Betul. Dilelang. Kalau secara ininya ya logikanya ya benar. Karena kan udah ribuan juga nih teman-teman, bahkan kondisinya pun kan udah banyak juga nih. Harusnya memang kalau secara rasional harusnya memang benar banyak dilelang disita itu. Lah iya, makanya warga MMC ini kan banyak banget nih, seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Kalau logikanya nunggak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dilelang, harusnya aset warga MMC habis. Betul. Tapi kenyataannya sampai saat ini alhamdulillah aset mereka aman-aman saja. Mereka fokus bagaimana caranya menyelesaikan utang mereka. Betul. Nah, lagi-lagi ya Mas Nurman ya, segala sesuatu kalau kita tahu ilmunya jadi lebih mudah. Enggak gampang panik. Betul. Kita bisa handle dan antisipasi gitu ya. Benar, betul. SP1, SP2 itu ada aturannya ya. Surat peringatan ya, jangan takut, tidak perlu panik ya. Kalau saya jabarkan di sini memang sangat panjang nih, karena SP1 itu diberikan oleh bank ketika nasabah nunggak 1 bulan, 2 bulan ya. SP2 surat peringatan 2 itu atau kolektibilitas 3 biasanya nih, nunggak bulan ketiga dan nunggak di bulan keempat. SP3 kemudian nunggak di bulan ke-5, ke-6 dan selebihnya gitu ya. Dan bagaimanapun ujung-ujungnya si nasabah ini ya atau teman-teman pengusaha ini bisa yang namanya negosiasi tadi ya. Oke ya. Saya tanya sekarang. Bapak dan Ibu berniat, berkomitmen, bertanggung jawab mau lunasi utangnya enggak? Betul. Pasti jawabannya iya dong. Betul, pastinya. Karena utang kejar-kejaran dengan ajal. Takut dibawa mati. Benar. Jangan sampai mewariskan utang. Nah, yang jadi masalah adalah saat ini uangnya belum ada. Itu yang jadi masalah. Uangnya belum ada. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar orang bank, orang leasing, mereka mau memahami kondisi kita, mau mengerti, dan mau menunggu sampai dana kita siap. Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana caranya? Belajar di MMC. Itu akan ketemu jawabannya. Ya, dengan proses negosiasi tadi. Nah, itu yang masalah. Banyak step langkah yang harus dilakukan. Betul. Mohon maaf saya potong nih. Nah, tadi kan misalnya kayak bebas bunga atau bebas sampai diskon pokok itu kan berarti kan tidak semerta-merta diberikan seperti begitu saja. Nah, berarti dengan seperti itu berarti ada proses pengajuannya bagaimana? Betul. Itu gimana? Ada proses pengajuan dan lain-lain ya. Semua itu secara ini namanya ilmu teknis ya. Itu teknis dan itu sangat mendetail dan itu dibahas, diajarkan di MMC. Detailnya seperti itu. Betul. Coba kurang apa coba ya? Dibahas satu persatu, langkah demi langkah, bagaimana cara pengajuannya, kemudian bagaimana kalau di ACC, bagaimana kalau ditolak.
mereka nagih tiap saat, apa kita harus handle bagaimana, antisipasi, dibahas secara detail ya di MMC. Makanya belajar itu penting, tolabul ilmu ya. Nah, pertanyaan kedua adalah, Bapak dan Ibu ingin lunas utang, saat ini uangnya belum ada, ya. Kemudian artinya butuh waktu untuk ngumpulin dana, kan gitu ya? Betul. Pertanyaannya bagaimana dananya bisa ngumpul ya? Bagaimana uangnya bisa terkumpul kalau uang yang ada selama ini dihabis-habisin terus untuk bayar cicilan bunga gitu loh? Kebayang nggak? Kebayang bang. Nih Mas Nurman misalkan nunggak nih 1 bulan 2 bulan ya, angsuran 50 juta misalkan ya. Kemudian kebetulan dapat rezeki 50 juta. Karena ketakutan, karena nggak nyaman diteleponin, ditagih 50 juta disetorkan untuk nutupin tunggakan angsuran. Pertanyaan saya, ketika uangnya disetorkan, pertanyaan saya ya, utang Mas Nurman selesai nggak? Enggak, ya. Kemudian bulan depan, bulan berikutnya, bulan yang akan datang akan ditagih lagi nggak untuk cicilan berikutnya? Ditagih lagi pastinya. Jadi uang 50 juta yang Mas Nurman setorkan tidak berarti apa-apa kan? Tidak menutup. Tidak nyelesain masalah kan? Nah itu. Betul ya Allah. Mas Nurman terjebak dalam lingkaran setan yang nggak ada ujungnya. Itu. Kenapa? Karena 50 juta yang Mas Nurman setorkan ya, itu sayang kepake hanya untuk motongin bunga. Nah, makanya berarti banyak kondisi-kondisi pengusaha-pengusaha itu, mohon maaf, katakanlah dia membangun sebuah bisnis atau usahanya. Nah, itu kan otomatis dia mendapatkan cash flow atau profitnya tuh. Nah, berarti pada saat dia misalnya mendapatkan cash flow itu, kita mendapatkan itu, kemudian dibayarkan ke untuk bayar utangnya dengan bunganya, otomatis iya, betul. Masih mending lebih baik uang tersebut di saving, disimpan. Untuk apa? Untuk nyuntik bisnis kita, menggulirkan bisnis daripada buat bayar bunga. Itu. Ya. Lalu bagaimana dengan bunganya nanti? Nunggu dihapuskan oleh mereka. Ini sebagai bahan negosiasi kita. Nah, kalau misalkan ini kan butuh proses nih penghapusan bunga. Nanti kalau bunganya kemudian udah dihapus ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara membayar utang pokoknya. Itu kan? Betul. Tenang aja Mas Nurman, semua ada ya. Bagaimana cara melunasi utang pokoknya ya? Bapak Ibu bisa menunggu sampai dana Bapak Ibu siap ya, baru dibayarkan utang pokoknya. Orang bank mau menunggu dan aset Bapak Ibu aman. Atau kalau Bapak Ibu ingin progres, Bapak Ibu bisa mencicil, membayarkan semampunya. Dengan catatan uang tersebut hanya dipakai untuk ngurangin pokok. Bukan untuk ngurangin bunga. Betul. Makanya bunganya dihapuskan dulu. Nih saya tanya nih, Mas Nurman lebih enak mau yang mana? Bayar mencicil dengan bunga-bunganya atau membayar mencicil uang ini hanya dipakai ngurangin pokok? Ya lebih baik membayar untuk mengurangi pokoknya. Nah iya udah jelas. Udah jelas lah, udah enak, nggak bayar bunga lagi. Ya iya. Nih pertanyaan saya nih, misalkan nih ada perbedaan nih Mas Nurman. Mas Nurman punya utang 1 miliar. 1 miliar ini masih ada bunga dan pokok di dalamnya. Mas Nurman punya rezeki 500 juta. Karena berniat supaya utang saya berkurang, saya mau setor deh 500 juta. Mas Nurman setorkan nih 500 juta ke bank. Masih ada bunga dan pokoknya. Kira-kira sisa utangnya tinggal berapa? 500 atau di atas 500? Di atas 500 pasti. Tuh. Kalau utang Mas Nurman 1 miliar, masih ada bunga dan pokok, Mas Nurman punya rezeki 500 juta disetorkan. Sisa utangnya pasti masih di atas 500. Betul. Karena kepake untuk motongin porsi bunga, jauh lebih besar. Betul. Berbeda nih, Mas Nurman utang 1 miliar. Bunganya udah dikeluarkan. Dapat rezeki 500. Mas Nurman setorkan. Utangnya sisa berapa? 500. Udah pasti sisanya 500. Beda kan? Nah iya, begitu ilustrasinya ya. Jadi yang namanya bunga ini benar-benar menyulitkan. Itulah kenapa Islam melarang adanya bunga alias riba. Karena menyulitkan. Ya? Nah, ini yang itu kan untuk penyelesaian dengan lembaga nih. Dan kebanyakan juga nih masyarakat kita itu masih terjerat yang namanya dengan rentenir. Baik. Nah, itu gimana? Baik. Penanganannya? Baik. Utang perorangan ya. Utang perorangan, utang supplier ya. Utang investor, utang rentenir, utang dagang lah ya, dan sebagainya ya. Baik, rentenir itu sesungguhnya adalah mereka orang yang selemah-lemahnya manusia. Rentenir dan bank itu sebetulnya hampir sama ya.
minjemin uang berbunga. Betul. Tetapi perbedaannya adalah bank itu legal. Sementara rentenir itu ilegal. Yang namanya ilegal itu melanggar hukum nggak sih? Melanggar hukum pasti. Nah iya makanya. Jadi kalau mau kuat-kuatan, sesungguhnya kita itu jauh lebih kuat dibanding dengan rentenir. Nah, itu. Karena rentenir itu lemah. Betul. Mereka ilegal, melanggar hukum. Hanya saja yang diserang itu mental. Mereka pressernya, tekanannya, cara katanya penagihannya. Cara nagihnya dipermalukan sehingga kita merasa nggak nyaman, ketakutan dan sebagainya. Makanya tadi penting kekuatan pondasi fundamental. Bagaimana supaya fundamental kita jauh lebih kuat, lebih siap menghadapi tekanan utang? Kuncinya adalah thalabul ilmu, berilmu. Kenapa mental kita bisa lemah? Karena kita nggak berilmu. Kita nggak tahu caranya. Kalau kita berilmu, tahu caranya, paham, insya Allah itu jauh lebih menenangkan. Betul pastinya. Ya. Betul. Nah, kemudian utang investor juga ya. Nah, investor nih pasti. Investor. Jadi banyak teman-teman yang kemudian mereka terjebak investor, alih-alih kerja sama bisnis, tapi ujung-ujungnya malah terjebak utang. Karena dari awal mereka melakukan akad yang salah. Hati-hati dengan investor ya. Boleh bekerja sama bisnis tapi dengan akad yang jelas, aturan yang jelas, jangan keluar dari aturan syariat. Nah itu kebanyakan begini, Kang Su. Jadi kalau misalnya kita investor, kan biasanya nih dia punya dana nih ke kita. Nah, otomatis kan setiap bulan itu kan harus ada profit yang diberikan. Nah itu masalahnya. Yang jadi masalah adalah ketika mereka kerjasama dengan investor, mereka wajib memberikan bagi hasil tiap bulan dengan dipatok sekian. Gitu. Betul. Pertanyaannya adalah ketika si bisnis ini tidak baik-baik saja, katakanlah merugi, apanya yang mau dibagi? Orang namanya aja profit sharing kok, namanya aja bagi hasil, profit mana yang dibagi? Cuma masalahnya ya si investor ini nggak mau tahu dan akhirnya si pengusaha ini menutupi keadaannya, dibela-belain dari uang pribadi dari manapun uangnya untuk bayar bagi hasil. Ya kalau begitu namanya menjolimi diri sendiri dong. Iya, berarti selama ini kalau dilihat-lihat berarti dia kerja untuk. Iya, dia kerja ngasilin duit hanya untuk menghidupi para investor. Jadi maksud saya ya, bagaimanapun kalau udah terlanjur terjadi seperti ini ya, harus udah review kembali, evaluasi kembali, ya. Betul. Syukur-syukur akad ini harus perbaiki dari awal lagi. Nggak bisa seperti itu diteruskan, berbahaya. Makanya belajar secara detail lagi, belajar ya biar tahu ilmunya, oke? Kemudian utang perorangan ya, kalau tidak berbunga insya Allah itu lebih mudah ya. Lebih mudah. Kemudian utang dagang, supplier dan sebagainya. Banyak pengusaha yang salah kaprah ya. Mereka lebih memprioritaskan bayar bunga, bayar bank, bayar leasing, tapi utang ke supplier mereka kesampingkan. Kan bahaya, salah kaprah. Betul. Saya tanya, Bapak Ibu selama ini yang ikut membesarkan bisnis Ibu siapa selain karyawan? Pasti salah satunya adalah supplier. Betul. Jadi supplier ini selama ini modalnya apa? Kerjasama dengan supplier, kepercayaan. Betul. Udah alhamdulillah loh dikasih kepercayaan sama supplier. Betul. Tapi kenapa uang supplier malah dinanti-nantikan gitu loh. Nanti bayar bank dulu, kan salah. Nah, betul. Berarti ada yang salah dengan proses pengelolaan bisnis. Perbaiki bisnisnya. Lagi-lagi belajar ya. Ilmunya adalah belajar. Bener ya, kalau dipikir-pikir memang betul juga yang disampaikan Su. Nah, ibarat kasarnya kan dia mendapatkan uang dari barang yang dia terima. Kalau misalnya mohon maaf. Nih saya tanya nih Mas Nurman nih. Saya supplier, Mas Nurman pengusaha. Saya nyuplai barang ke Mas Nurman. Nih Mas Nurman, ya. Pembayaran biasanya konsinyasi ya, nanti setelah terjual gitu kan. Katakanlah nih 100 juta nih Mas Nurman barang saya kasih, siap. Kemudian Mas Nurman jual dong, jual dan sebagainya, menghasilkan uang dong. Menghasilkan. Uangnya kemana? Saya bayar buat mohon maaf, bank. Bayar pakai untuk bank. Itu uang siapa? Uang supplier. Uang saya kan, hasil dari penjualan produk dari saya kan. Terus Mas Nurman uangnya pakai ke bank. Kira-kira itu salah nggak? Salah banget. Jolim nggak? Jolim banget. Berarti Mas Nurman menjolimi saya dong? Benar. Nah iya. Nah betul. Nah makanya itu yang terjadi. Betul. Nah itu banyak kondisinya itu. Jadi kalau misalnya dilakukan terus-menerus seperti itu, pastinya supplier nggak akan kasih barang lagi. Lama kelamaan akhirnya saya nggak percaya lagi sama Mas Nurman. Ya. Suatu saat saya bisa stop, nggak nyuplai lagi. Kalau saya stop nggak nyuplai, jualan dari mana? Dapat barang dari mana? Betul. Mencari supplier lain. Iya.
belum tentu bisa dapat yang sekooperatif saya. Betul. Iya kan? Betul. Nah itu makanya ya. Bagaimanapun karena Bapak Ibu adalah pebisnis, kita kembali lagi ke bisnis. Gimana caranya bisnis Bapak Ibu bisa bangkit, ya, bisa berdiri lagi tanpa mengandalkan utang. Kalau bisnis dibangun atas dasar pondasi utang, tinggal nunggu waktu aja deh. Betul. Percuma bisnisnya berkembang 50%, utangnya berkembang 80%. Oh, Percuma ya gitu ya. Benar. Nah, jadi yang pertama pondasi fundamental itu penting supaya jauh lebih tenang, melunasi utang dengan riang gembira. Seperti judul kita pagi ini ya, lunasi utang dengan riang gembira tanpa ada tekanan dan lain-lain. Emang bisa? Di MMC kita riang gembira kok, meskipun ada utang yang belum lunas, kita riang gembira. Karena udah tahu. Iya, enak makan, enak tidur. Ya. Terus yang kedua, Bapak Ibu harus paham teknis, langkah-langkah nyata. Kalau utang ke bank bagaimana, ke leasing bagaimana, ke rentenir, investor bagaimana, utang dagang bagaimana ya. Kemudian yang ketiga adalah bisnis alias sumber income. Bagaimanapun sumber income harus diperbaiki. Bukannya berkurang, harus ditambah. Lebih kerja keras lagi, lebih cerdas lagi gitu loh. Betul. Bisnisnya. Nah, kadang-kadang masalahnya adalah yang namanya pengusaha itu kita kan nggak bisa melihat kuping kita sendiri, bener, Mas. Harus ini ya. Kita nggak tahu kekurangan bisnis kita apa dan sebagainya. Makanya butuh yang namanya belajar tadi, ada mentor, ada coach, bisa melihat dari atas secara keseluruhan. Oh, ternyata Bapak Ibu bisnisnya masalahnya di sini. Ya, kekurangannya di sini, potensi yang harus dikembangkan seperti ini. Insya Allah tuh, justru banyak teman-teman di MMC, bisnis mereka diperbaiki, jauh lebih berkembang, uangnya ngumpul, uangnya dikumpulkan ya, dipakai untuk lunasi, ngurangi utang pokok tadi. Ya, nah, kemudian satu lagi nih, ada utang yang menarik nih, yang ditakutkan oleh teman-teman, yaitu utang kartu kredit, nah itu. utang pinjol, dan utang KTA. Nah itu tanpa agunan. Betul. Bapak Ibu, saya sampaikan di sini, Bapak Ibu yang punya utang di pinjol, kartu kredit, dan KTA, itu adalah utang yang paling mudah diselesaikan. Masya Allah. Paling mudah. Kenapa paling mudah ya? Karena resikonya hampir nggak ada. Nggak ada resiko apapun. Nggak ada resiko apa-apa. Pinjol, KTA, kartu kredit, ada jaminan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Lalu yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan itu ya diri sendiri. Mentalnya ya. Karena mentalnya nggak siap. Karena fundamentalnya lemah. Karena apa namanya? Karena nggak tahu ilmunya ya. Baru ditelepon gini aja udah panik ya. Padahal itu sangat mudah diselesaikan. Kemarin nih ada Pak Lukman dari Bogor, utang kartu kredit 45 juta, dihapuskan bunganya. Kemudian di diskon pokok dari 45 juta kemarin lunas hanya bayar 5 juta. Kartu kredit. Dari 45 juta hanya bayar 5 juta lunas. Tuh, kartu kredit, pinjol, dan KTA itu paling mudah.